Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Muhtadi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai pengelolaan kelas. Sebelumnya, kelompok 11 sendiri beranggotakan saya, Adinda Septiani, dengan NIM 200564628, dan teman saya, Maidini Panduena, dengan NIM 2005050466023. Pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama, pengertian fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Yang kedua, pendekatan pengelolaan kelas. Yang ketiga, prinsip pengelolaan kelas. Yang keempat, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang kelima, manajemen kelas. Dan yang keenam, lingkungan kondusif. Pembahasan mengenai materi pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Maidini Panduena. Kepada Maidini Panduena, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan dua kata yang berasal dari pengelolaan dan kelas. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen atau pengaturan, sementara pengelolaan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara sebuah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Menurut Sanjaya pada tahun 2016, pengelolaan kelas merupakan otonomi pendidikan dalam mengatur kelas dan keberhasilan pembelajaran peserta didik. Apa yang dilakukan pendidik dalam kelas sangat bergantung kepada pendidik itu sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sementara tujuan pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Menurut Zahro pada tahun 2015, tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Dan yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Lalu materi yang kedua, yaitu macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter merupakan laku peserta didik melalui penerapan disiplin yang sangat ketat serta mengandung unsur kekuasaan dan ancaman. Lalu yang kedua, pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang peserta didik inginkan. Lalu yang ketiga, pendekatan resep. Pendekatan resep merupakan pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pengajaran.
Pendekatan pengajaran merupakan cara pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang untuk melakukan proses pengajaran yang baik. Lalu yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku merupakan cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif peserta didik. Lalu yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Itu merupakan cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah pendidik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Lalu yang ketujuh, pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok merupakan cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk membutuhkan kelas yang efektif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pluralistik. Pendekatan pluralistik ini merupakan cara pandangan yang mencakup tiga pendekatan, yaitu perubahan tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Lalu yang ketiga yaitu materi prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan merupakan sikap dan sifat guru yang menggambarkan keakraban dirinya dengan siswa. Sikap guru yang demikian membuat siswa merasa diperhatikan serta diakui keberadaan di lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu tantangan. Tantangan adalah tindakan guru yang ditunjukkan untuk meningkatkan perhatian, minat, dan gairah siswa dalam belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Bervariasi adalah tindakan pengelolaan kelas yang ditunjukkan untuk menghindari atau menghilangkan kejenuhan pada diri siswa yang disebabkan monotonnya tindakan guru. Kejenuhan dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku siswa yang positif. Lalu selanjutnya yaitu keluasan. Keluasan merupakan tingkah laku guru yang dapat dengan cepat mengubah strategi belajar mengajarnya sehubungan dengan tingkah laku siswa. Keluasan bertujuan untuk mencegah gangguan atau menurunnya tingkah laku siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal positif. Siswa akan belajar positif jika suasana kelas itu menyenangkan, dan sebaliknya siswa akan terhambat belajar atau bertingkah laku negatif jika suasana kelas menegangkan. Selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Adanya disiplin dari seluruh anggota kelas merupakan salah satu syarat terciptanya kondisi kelas yang optimum. Untuk mencapai keadaan demikian akan lebih efektif apabila guru menjadi contoh atau teladan tentang penanaman disiplin diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu stabilitas emosi yang stabil. Guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, optimisme dan percaya diri. Guru diharapkan mempunyai rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar di dalam kelas. Selanjutnya yaitu adil. Seorang guru harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gender yang kaya maupun yang miskin, yang pintar maupun yang bodoh, dan guru harus adil dalam memberikan nilai. Lalu yang terakhir yaitu humoris. Seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai dan tidak kaku, agar di dalam kelas tidak terjadinya ketegangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat mengenai komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Next.
Komponen-komponen keterampilan kelas terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan pencegahan dan keterampilan penyembuhan. Keterampilan pencegahan merupakan keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan-keterampilan yang termasuk ke dalam komponen ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tanggap, dan yang kedua, permusatan perhatian kelompok. Keterampilan penyembuhan merupakan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal setelah terjadinya gangguan. Keterampilan-keterampilan yang termasuk dalam komponen ini, yang pertama, modifikasi tingkah laku, yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok, yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Next. Selanjutnya, materi kelima mengenai manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya untuk mendayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan manajemen kelas sendiri yaitu yang pertama, menciptakan situasi dan kondisi kelas menjadi lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan berbuat lebih baik. Yang kedua, tidak menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perlengkapan belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kegiatan manajemen kelas meliputi dua kegiatan yang secara garis besar terdiri atas yang pertama, pengaturan peserta didik. Pengaturan peserta didik adalah bagaimana mengatur dan menempatkan peserta didik di kelas sesuai dengan potensi intelektual dan pengembangan emosionalnya. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar sesuai dengan keinginannya. Kegiatan yang kedua yaitu pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas merupakan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik sehingga seluruh peserta didik dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya di dalam kelas. Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar peserta didik sehingga peserta didik merasa senang, nyaman, aman, dan belajar dengan baik. Next. Materi yang keenam mengenai lingkungan kondusif. Next. Pentingnya lingkungan kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif sangat berkaitan dengan kualitas belajar peserta didik. Terciptanya kelas kondusif akan menghindari peserta didik dari kejenuhan, kelelahan psikis, dan juga terciptanya kelas yang kondusif akan memberikan motivasi dan ketahanan dalam belajar. Ada 6 prinsip utama belajar mengajar yang berkesan dan menciptakan suasana pembelajaran kondusif. Yang pertama, minat dan penjelasan. Yang kedua, kepedulian dan rasa hormat terhadap peserta didik. Sangat penting menghargai dan mempertimbangkan peserta didik dalam membuat proses belajar mengajar yang terkesan. Yang ketiga, penilaian dan umpan balik yang tepat, membuat umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang jelas dan tantangan intelektual. Yang kelima, kebebasan, pendampingan, dan penglibatan aktif. Yang keenam, belajar dari peserta didik. Idealnya, seorang guru berkenan menerima masukan dan melakukan perubahan. Perancangan kelas yang kondusif. Manajemen kelas menjadi semakin penting yang diperhatikan oleh guru. Ukuran kelas menjadi penghalang penggunaan strategi dalam mendekatkan diri kepada peserta didik. Dalam pengelolaan kelas yang membuat terkesan, pembelajaran idealnya seperti yang pertama, fasilitas atau alat. Idealnya setiap kelas membutuhkan fasilitas kelas yang besar, akan sulit terlaksana kebutuhan pengajaran. Mikrofon perlu disediakan sesuai dengan ukuran kelas. Yang kedua, pembelajaran. Dalam proses pembelajaran,
Guru memastikan kejelasan suara sehingga bisa terdengar dari belakang oleh peserta didik. Untuk interaksi dengan peserta didik di dalam kelas, idealnya fokus pada susunan U. Hal ini sangat bermanfaat ketika ada interaksi tanya jawab dengan peserta didik. Next. Baik, sekian penyampaian materi mengenai materi pengelolaan kelas dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.